Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizal Qadri, NPM 1904021001, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan mereview jurnal mengenai alih kode dan campur kode masyarakat Kelurahan Sukajawa, Bandar Lampung dan implikasinya. Karya Dian Puspitasari, Nur Laksana Eko Rusminto, Eka Sofia Agustina, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Si penulis ini melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui alih kode dan campur kode pada masyarakat Sukajawa, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Karena di Tanjung Karang Barat ini banyaknya orang Jawa transit dari Pulau Jawa ke Lampung. Tujuan penelitian ini juga disebutkan dalam jurnal. Mereka ingin mengetahui deskripsi bahasa atau alih bahasa, alih kode dan campur kode pada masyarakat Sukajawa. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah deskripsi kualitatif. Hasil dan pembahasan dalam jurnal ini yaitu ada alih kode, kemudian campur kode, kemudian campur kode berbentuk frasa, perubahan topik pembicaraan, campur kode yang berbentuk klausa, campur kode berbentuk ungkapan, dan campur kode bentuk ulang. Saya akan membacakan contoh-contoh bentuk alih kode dalam pembicaraan masyarakat Sukajawa yang telah diteliti oleh peneliti. Yang pertama yaitu alih kode bentuk intern. Ibu Sari, haha, podo wae durung kulino lagek sak dino. Peristiwa alih kode terjadi pada tuturan Ibu Sari yang menggunakan bahasa Indonesia saat bertanya kepada Ibu Rasmiati mengenai puasa pada hari pertama. Kemudian Ibu Rasmiati menjawab menggunakan bahasa Jawa. Pada tuturan berikut, opo baru bangun wis imsak. Ibu Sari kembali menanggapi lawan tuturnya menggunakan bahasa Jawa karena latar belakang sukunya Jawa, sehingga Ibu Sari beralih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa pada tuturan haha podo wae durung kulino lagek sak dino, yang artinya sama saja belum terbiasa baru sehari. Dari contoh yang tadi itu dapat dijelaskan bahwa peralihan kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa dari penutur pertama yaitu Ibu Sari yang berbicara menggunakan bahasa Indonesia, kemudian ditanggapi oleh Ibu Rasmiati menggunakan bahasa Jawa, kemudian Ibu Sari menanggapi kembali menggunakan bahasa Jawa. Itu tadi alih kode berbentuk intern. Kemudian yang kedua, alih kode berbentuk ekstern. Ibu Darti, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alih kode pada peristiwa tutur terjadi pada Ibu Darti. Ibu Darti melakukan alih kode pada tuturan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah karena mendengar cerita kecelakaan yang dialami oleh anak kecil. Dari contoh yang tadi adalah alih kode berbentuk ekstern. Jadi dari tuturan menggunakan bahasa Indonesia menjadi bahasa Arab. Kemudian faktor penyebab alih kode. Yang pertama yaitu penutur. Ibu Su berkata,
tapi yang dapat aku duluan. Peristiwa alih kode yang dilakukan oleh Ibu Su pada tuturan tapi yang dapat aku duluan pada tuturan awal, Ibu Su menggunakan bahasa Jawa saat berbicara kepada Iwan. Lalu ia beralih ke kode bahasa Indonesia. Nah, tadi itu faktor penyebab alih kode, yaitu yang pertama penutur. Kemudian yang kedua lawan tutur. Karwong endi ya? Karwonge dhewe jare tanggal 18 Agustus. Nah, peristiwa alih kode terjadi saat Anim yang pada percakapan awal menggunakan bahasa Indonesia beralih ke kode bahasa Jawa karena menanggapi tuturan dari lawan tuturnya menggunakan bahasa Jawa. Jadi pada faktor yang kedua ini atau lawan tutur, pertama Anim ini menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian karena lawan tuturnya menanggapi menggunakan bahasa Jawa, maka Anim ini otomatis merubah kode bahasanya menjadi bahasa Jawa. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga yaitu hadirnya orang ketiga. Pak Jarwo, ya sudah nanti Bapak beli sendiri. Peristiwa tutur ini terjadi pada saat Pak Jarwo sedang berbincang-bincang dengan Hendra dengan menggunakan bahasa Jawa. Tiba-tiba datang anak dari Pak Jarwo yang bernama Bagus mengatakan, "Pak, rokoknya nggak ada, warungnya tutup." Sehingga Pak Jarwo beralih dari kode bahasa Jawa ke bahasa Indonesia untuk mengimbangi tuturan dari Bagus. Nah, karena adanya orang ketiga yaitu anaknya Pak Jarwo yang datang kemudian berbicara menggunakan bahasa Indonesia, otomatis Pak Jarwo merubah atau mengimbangi kode bahasa anaknya yang menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, faktor yang keempat yaitu perubahan topik pembicaraan. Contohnya, Ibu Su, kok jilbab iku loh, kok gani ramene ya. Yang artinya kok jilbab itu loh rame sekali ya. Ibu Su melakukan peristiwa alih kode pergantian topik pembicaraan. Pada pembicaraan awal yang dibicarakan mengenai tas, lalu Ibu Su beralih kode ke topik lain yaitu mengenai jilbab, bisa dilihat daripada tuturannya. Jadi pada faktor yang keempat ini peralihan topik pembicaraan. Yang semula membicarakan tas kemudian berganti menjadi pembicaraan mengenai jilbab. Kemudian bentuk-bentuk campur kode. Yang pertama yaitu campur kode yang berbentuk kata. Berlin berkata, lali. Peristiwa campur kode yang dilakukan oleh Berlin menyisipkan bahasa Jawa dalam tuturannya yaitu lali, artinya lupa. Kemudian yang kedua yaitu campur kode yang berbentuk frasa. Rame ning kono, wong iki arep dodolan nasi goreng. Peristiwa campur kode juga dilakukan oleh Pak Ran yang tadi mengatakan rame ning kono, wong iki arep dodolan nasi goreng, yang menyisipkan frasa bahasa Indonesia ke dalam tuturannya. Jadi Pak Ran ini menyisipkan kata-kata atau kalimat bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jawa. Kemudian yang ketiga yaitu campur kode berbentuk klausa. Ninda berkata, "Sif ganteng sekali, haha." Ninda menyisipkan tuturan Sif ganteng sekali. Tuturan Sif ganteng sekali termasuk ke dalam bentuk klausa karena mempunyai unsur-unsur yang lengkap yaitu subjek dan predikat. Kemudian yang keempat yaitu campur kode bentuk ungkapan. Olive, ya Allah amit-amit jabang bayi. Olive menyisipkan kata ungkapan dari bahasa Jawa, ya Allah amit-amit jabang bayi. Ia menyisipkan ungkapan yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya semoga tidak terjadi. Kemudian yang kelima yaitu campur kode bentuk kata ulang.
Yo iki cek survei-survei. Pada kata ulang survei-survei, seluruh bentuk dasar mengalami pengulangan tanpa berubah fonem dan tidak berkombinasi dengan proses pembubuhan afik. Kemudian faktor penyebab campur kode. Yang pertama yaitu faktor latar belakang sikap penutur. Kemudian yang kedua yaitu faktor kebahasaan. Nah, untuk saran dari jurnal ini yaitu karena bahasanya menggunakan bahasa Jawa, jadi untuk orang-orang yang tidak mengerti bahasa Jawa akan sedikit sulit untuk mengerti pada jurnal ini. Kemudian peneliti juga kurang jelas dalam menjelaskan contoh-contoh penggunaan alih kode dan campur kode dalam pembicaraan masyarakat Sukajawa. Sekian dari saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.